cuan, we be getting money. Cuan. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trading stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MNC Sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MNC Sekuritas, ada promo sekarang, deposit hanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MNC Sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas trading hari ini dari rekomendasi besok tanggal 12 hari Jumat, teman-teman. Nah, ini minggu kedua guys ya, Januari udah sampai minggu kedua. Cepet banget ya guys ya, tahun baru udah 2 minggu aja teman-teman ya. Wow, cepet banget. Jangan lupa untuk menikmati hidup lah pokoknya gitu. Oke, kita lihat trading hari ini ya, IHSG-nya open high, tapi dia close-nya merah tipis teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari asingnya itu net buy ya guys, jadi masih aman sepertinya untuk IHSG teman-teman. Nah, kita lihat untuk trading kemarin yaitu Cegas, MSCA, Smile, ini semua cuan ya, yang trading cuan. Nah, kita akan bahas lagi nanti. Terus kita lihat INKP teman-teman ya. Cepet-cepet aja guys, saya mau pergi soalnya. Nah, INKP di sini sempat cuan sih, tapi masih di hold, nggak apa-apa teman-teman. Ini belum ngehit ya, targetnya ke 85 guys ya. Oke, terus PPRE, kita lihat PPRE. PPRE di sini nggak gerak guys, belum besok. Oke, terus APEC, kita lihat APEC di sini. APEC cuan nggak kayak gini? Open bawah terus naik, Mas bisa di hold, atau kalau yang dapat barang di 185 ya cuan. Oke, kita lihat rekomendasi besok. Kita akan bahas keempat saham IPO-nya dulu teman-teman. Oke Mas Bro, untuk saham yang pertama yang kita bahas adalah saham MSCA. Kita bahas saham-saham yang baru IPO aja guys dulu ya. Nah, kita lihat MSCA teman-teman, ini nyaris arah hari ini ya. Sempat arah sih sebenarnya, cuman closingnya nggak arah gitu ya. Nah, kita lihat untuk broker summary hari ini. Di sini kalau kita lihat YB yang top buyer ya, di sini YB top buyer. Tapi di sini kalau teman-teman lihat ya, di sini OW-nya itu OD dan LS. Nah, OD dan LS. Kalau kita lihat dari IPO-nya si MSCA itu IPO di 300 teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat LS itu jatahnya 77% dan OD itu 22%. Nah, kita hitung aja jatah mereka sudah dikurangi masyarakat ya. Kita anggaplah masyarakat itu sekitaran 50M lah ya. Tapi nggak nyampe segitu kayaknya. Nah, di sini 50M berarti kan kalau si MSCA ini IPO-nya kan di 200M toh. Kita lihat ya, MSCA itu di 200M. 220 malah. Nah, kita hitung aja berapa kira-kira punyanya OD. Karena OD kalau kita lihat di sini udah jualan toh, tapi LS-nya belum. LS nggak ada, belum berarti ya. LS belum jualan. Kita lihat jumlahnya si LS ya. Berarti 150 ya, 150M ya dikurangi jatahnya LS berapa guys? LS itu dapatnya 77 toh tadi. Nah, 77 berarti dikurangi 22 ya. Dikurangi 22%. Nah, berarti jatah LS itu 117. Nah, berarti OD itu jatahnya itu sekitaran 33. Jadi OD itu punya barang 33M lebih. Nah, ini baru keluar 1M aja. Nah, berarti baru citi banget gitu loh yang keluar. Jadi masih aman sepertinya ya, karena MSCA masih dipegang UI-nya. Keluar baru sedikit ya. LS malah punya 117 dan ini belum keluar. Jadi saya kira kalau MSCA masih ada kemungkinan buat naik lagi teman-teman. Terus kita lihat juga fundamental MSCA juga masih murah ya. Masih masuk akal dan murah gitu ya untuk si MSCA. Nanti kalau dana IPO-nya masuk, kemungkinan PBV-nya bisa turun guys. Sih masih optimis untuk MSCA masih bisa naik teman-teman. Ya minimal ya, kalau menurut feeling saya gitu ya, ini feelingmologi itu bakal bisa ngehit ke 500 teman-teman. Nah, tapi ini
disclaimer on ya, supaya teman-teman bisa istilahnya itu ya analisa sendiri lagi lah, jangan menganut saya 100%. Oke, kita lanjut saham yang kedua, yaitu saham dari Akro, teman-teman ya. Nah, Akro kita lihat di sini. Akro itu ARA. Yes ya. Akro kita lihat. Akro itu IPO hari ini sempat ARA kebongkar lagi terus ARA lagi. Nah, kita lihat underwater dari Akro. Di sini Akro itu kalau Akro saya udah jual ya guys ya. Saya udah jualan kalau si Akro, udah istilahnya Akro ini saya udah kena gocek tadi. Udah tak jual. Ya tinggal MSCA, tadi MSCA nggak di harga IPO, terus sama si Cegas saya masih ada. Nah, kita lihat di sini si Akro ini W-nya AI. Nah, kita lihat AI teman-teman udah jualan. Ya AI udah jualan tapi kecil juga teman-teman. Kalau kita lihat Akro, yes. Akro ini AI itu underwater tunggal dan dia IPO-nya itu 70M ya, 75. Masyarakatnya itu 20 atau 30M, berarti masih sekitar 50M. Jadi AI itu megang 40 sampai 50M lah, teman-teman. Si AI itu catat lagi mungkin teman-teman, AI megang saham Akro itu 40 sampai 50M. Nah, kalau seperti itu, si AI baru keluar dikit gitu 1M. Jadi masih ada kemungkinan untuk si Akro besok masih bisa naik ya. Karena ya ini UE-nya top buyer-nya retail. Cuman si AI belum ngeguyur banget, nggak kayak XA di asli. Kalau di asli kemarin memang habis ya si XA guys. Habis. Udah nggak ada lagi si XA tuh di asli. Ya, jadi ini masih oke, seperti si Akro masih bisa naik lagi untuk besok. Masih bisa juga dicopetin lah untuk si saham Akro. Ya mungkin target mungkin kalau AI mau jual ya di 180 sampai 200 lah, mungkin bisa lah ke situ guys untuk si Akro nih. Tapi ya juga pasang tes juga ya, dan analisa lagi sendiri. Oke, lanjut aja Semele teman-teman ya. Nah, Semele kita lihat. Semele UE-nya EP. Kita lihat EP udah mulai jualan lumayan banyak teman-teman. Kita lihat Semele-nya. Semele di sini EP itu dia ada 75% dan Elite RDK Elite itu apa ya? Kode brokernya. Saya lupa guys. LS ya? LS bener gak sih? RDK Elite LS. Kode broker di sini nah, sorry ya. PR3 Elite AO. Oh, AO teman-teman ya. AO ya jualan. EP AO jualan. Nah, EP udah keluar 20 miliar. Nah, kita hitung guys ya. Kita bisa dihitung. Semua itu bisa dihitung kalau di saham. Nah, kita lihat di sini dana dari Semele itu 82. Masyarakatnya kita oversubscribe ya sini. Oversubscribe nggak? Kalau oversubscribe berarti masyarakatnya lebih banyak. Ya kita anggap 50 ya 50. Nah, 50B yang di bawah underwater di sini berarti si EP ini punya sekitaran 30 sampai 35B. Nah, untuk si ini ya R3 ini punya sekitaran 15B. Nah, kalau seperti itu berarti si EP ini udah mau habis ya, karena dia cuma punya 30-an dan dia udah jual 20. Nah, kita lihat kemarin habis ternyata si EP teman-teman. Kemarin dia udah jualan, sekarang jualan lagi. Bisa dipahami ya. Dan di sini ya habis guys. Si EP barang UE-nya habis, barang dari harga IPO-nya udah habis. Gimana? Jadi kalau untuk Semele kalau menurut saya sih gimana ya? Mungkin masih bisa naik mungkin karena sini CP masuk ya. Mungkin si EP kurang kuat ya, kuatan si CP karena EP ini ngeguyur dari harga dapat harga IPO dan ngeguyur semua barang dia dari IPO sekitar 30-an B. Ini udah keluar 29B. Itu masih
nggak kuat nurunin si CP. Nah mungkin aja ganti bandar ya bisa. EP habis CP masuk bisa aja. Jadi seperti itu juga bisa teman-teman. Tapi ya kalau misalnya sih udah hati-hati aja untuk si saham dari Semili. Karena kalau Semili ini udah PBV-nya udah lumayan tinggi, nggak kayak MSCA tadi ya. Itu guys ya, untuk Semili hati-hati aja untuk Semili, Mas Bro. Bagi yang udah floating gain banyak, silahkan pasang trailing stop. Oke lanjut, yaitu saham dari Ceges. Nah ini kali ini saya masih punya guys. Jujur saya masih punya nih, jujur saja saya masih punya. Nah ini untuk PBV-nya emang udah agak tinggi ya guys ya untuk si Ceges. Fundamentalnya bagus, tapi emang udah agak mahal karena udah naik lumayan tinggi. Dari sini Ceges, di sini PO. Nah ini yang asik. Ceges UE-nya PO. Lihat tuh. PO ini underwriter magang tapi bagus ya, mungkin dia mau cari nama guys. Nah mungkin dia baru pertama kali ngipo, dan saya udah tanya nih untuk si PO ini memang baru pertama kali ini ngipuin saham, dan dia langsung nggak goreng seperti itu, luar biasa. Dan dia jadi istilahnya pasang badan, saham Ceges gak boleh turun. Nah gitu, sini yang bagus kayak gini guys. Nah kalau Ceges kemungkinan masih bisa naik besok dan masih bisa dicopetin lah untuk si Ceges, karena UE-nya masih pasang badan. Nah targetnya ke berapa ya nggak tahu nih guys. Ini udah jebol-jebol kayak gini ya, mungkin target terdekat ke 200 lah, 700 ya. Kalau 700 jebol ya mungkin ke 1000 maybe, bisa aja teman-teman ya untuk si di Ceges. Nah kita bisa copet lagi untuk si Ceges besok karena PO-nya masuk. Nah AVG-nya PO ya tentu aja di harga IPO. Ya, sama dia masuk lagi di 500-an. Oke, tetap Ceges masih aman guys, Ceges. Nah selanjutnya itu saham dari Seger ya. Ini udah habis. Bagus, seger. Ada dua nih saham yang di luar saham IPO guys. Nah ada MG yang masuk, ini menarik ya. MG masuk di 210 teman-teman. Dan dia masuknya 4 miliar, lumayan banyak. Fundamental Seger ini lumayan bagus teman-teman. PR-nya 11 kali, PBV-nya memang 5, tapi ROE-nya 50%. Ini harga wajar Seger memang segini gitu ya guys ya. Nah untuk Seger targetnya kemana nih? Kita lihat Seger bareng si MG yang masuk guys. Nah target Seger saya kira naik dan ke garis warna merah nih 2300 ya, semoga ya, tapi ketinggiannya mungkin kesini dulu ya. 22 dulu ya, 2200 dulu, 2220 untuk target dari Seger. Nah selanjutnya itu Cemas yang terakhir teman-teman. Cemas kita lihat, tapi teman-teman trader pada fokus di saham IPO sih. Jadi saham-saham yang selain saham IPO itu pada lemes. Kayaknya sih trader semua fokus di saham-saham IPO guys, SMLI ya, MSCA, Akro dan waran-warannya gitu lah pokoknya. Jadi hampir semua saham itu lemes. Yang selain saham IPO guys. Ya mungkin aja nanti kalau udah IPO-nya udah selesai ini baru nanti saham-saham yang bagus. Yang lain selain saham IPO akan mulai di tradingin lagi. Oke lanjut, itu saham Cemas nih. Cemas ini menarik teman-teman. Kita lihat Cemas. Nice. Nah ini closing di 61. Fundamental Cemas ini lumayan bagus. PBV-nya 0,5, PR-nya 12 kali. Ya guys ya. Ya, 12 kali. Jadi masih oke banget untuk si Cemas ini. Nice. Di sini ada PD, XL, ya XC. Kita lihat di sini Cemas ini ada DR di AVG 61 guys. Nah ini top buyer-nya juga AVG-nya di sekitaran ini. Nah target Cemas ya kemungkinan akan suatu saat akan bentuk jarum-jarum seperti ini, bisa sampai ke 69 gitu ya. Dan target terdekat ya ke 64 sampai ke 65 dulu. Ya mungkin itu aja yang mas dari, jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.